Jingyu dan mereka datang mencariku. Cepat pergi. Maaf, Jingyu. Semua ini terjadi karena aku. Kia Iao, waktunya minum obat. Ayo buka mulut. Di hadapan keuntungan. Kemanusiaan ternyata begitu rapuh. Bukankah Chu Chen sudah membunuhku? Aku ternyata masih hidup. Aku terlahir kembali. Ya ampun. Besok hari ujian lanjutan masuk pascasarjana. Chu Chen. Kakak, aku sudah belikan makanan. Cepat makanlah. Di kehidupan sebelumnya karena makan makananmu, aku keracunan sampai muntah-muntah. Sampai ketinggalan ujian lanjutan. Terima kasih, adik. Aku bawa ke perpustakaan. Sampah harusnya di tempat sampah. Chu Chen, aku akan membalas sakit hati. Di kehidupan lalu kau selalu menjagaku diam-diam. Di kehidupan ini pasti ku balas. Teman, kenalan yuk. Aku Xiao Xiao. Halo, aku Jingyu. Jadi kamu Jingyu? Katanya kamu naksir diam-diam? Naksir atau tidak? Mau jadi pacarku? Itu kan si cantik Kia Yao. Dia makan berdua cowok? Wah, kakak. Kak, kenapa makan sama dia? Chu Chan, Yurisenku. Tidak perlu kamu ikut campur. Dengue ya, dia pakarku. Hormati dia. Xiao Xiao, kalau gagal ujian pascasarjana, siap-siap dinikahkan. Orang miskin seperti dia, ibumu pasti tidak setuju. Aku pasti menikahinya. Justru kau yang akan dinikahkan. Kiao Kio, boleh tanya sesuatu? Tanyalah. Kenapa bilang pasti menikahiku? Karena kamu jatuh cinta padaku. 4 tahun kuliah sengaja kebetulan di kantin dan perpustakaan. Kok tahu semuanya? Aduh sakit, pijitin dong. Aku antar kamu pulang. Ah, malam ini tidak pulang ke asrama. Besok langsung ikut ujian masuk pascasarjana saja. Aduh, ayo pergi. Cepat, ayo pergi. Kiao Kiao. Katanya kamu cekat pulang ke asrama, tapi berani ikut aku ke sini? Karena, kamu kan pacar saya. Halo. Dia tidak pulang ke asrama. Aku tidak bisa bertindak. Berhenti. Coba tebak. Aku yakin kamu pasti bisa. Kae Kiao Kiao. Berani Sekali Camus. Main je la dibela kanku. Kamu hila ya? Kamu siapa? Sepupu, ibumu sudah terima mas kawin loh. Chu-chan. Kamu merayu Luo Kai sampai ingin membunuhku. Kalian berdua benar-benar cocok sebagai pasangan pengkhianat. Chu Chen, kamu tahu terlalu banyak tentang urusan keluarga kami. Aku merasa seperti dijual. Sementara kamu dapat keuntungan. Kamu Luo Kaya, coba lihat wajahmu di cermin. Jauh lebih jelek dari pacarku. Uang mas kawin akan kusuruh ibu kembalikan. Dia disebut pacar, aku lebih baik darinya. Ayo kita bicara baik-baik. Oh ya, dia bukan pacarku. Tapi tunangan, dia punya temperamen buruk. Jangan ganggu aku lagi. Bae, kalian berdua tunggu saja. Luo Kai. Chu Chen. Kau kira aku tidak mengganggumu karena aku lemah? Caterwilla. Karena kamu tidak layak. Kei Chiao Chiao, kamu lulus ujian pascasarjana. Aigreku. Beli barang. Untuk melamar di keluarga kami. Kita Bertenangan. Tunangan. Kamu tidak salah dengar. Mari kita Bertenangan. Tenang Jingyu. Kita akan segera kaya. Yah, tidak tahu tim mana yang menang. Cantik,
kamu juga nonton bola? Iya nonton. Tim Brasil akan kalah. Brazil kalah, berapa skornya? Skor 0-2. Untung dulu sering temani Jinyo nonton bola. Dengan kupon ini, orang tua tidak akan menjualku ke Luo Kai. Wah, keluarga besar. Ada yang datang melamar. Ini tidak masuk akal. Ini calon menantuku. Kenapa ada yang lain merebut? Bahkan datang melamar. Aku bukan calon menantumu. Aku belum setuju menikah. Perkataanmu tidak berarti. Orang tuamu sudah terima mas kawin dari kami. Bu, Berapa mas kawin yang ibu terima? Baik, Mau kembalikan padanya? tidak mungkin. Mas kawin yang sudah diterima sah. Baik. Ayah setuju tidak? Kembalikan atau tidak? Baiklah, Pengacara Wang. Maaf merepotkanmu. Ini adalah pernyataan pemutusan hubungan. Dia bernama Jingyu. Adalah tunangan. Dengarkan baik-baik. Aku ke Kia Yao hanya akan menikahinya. Sedangkan tanteku, jika ada masalah, bisa diskusi dengan pengacaraku. ayah. Ibu, tidak. Paman dan bibi. Karena kalian sudah menandatangani. Mulai sekarang kita selesai. Tunggu, masalah keluargamu selesai. Uang kami bagaimana? Ini uang mas kawin keluarga Luo. Sudah kukembalikan 2 kali lipat. Siapa yang akan menikah dengan Luo? Bukan urusanku lagi. Pokoknya bukan aku. Ciao, kamu yakin putus hubungan begitu saja? Kamu lihat sendiri. Orang tuaku lebih cinta uang. Bagaimana ini? Aku tak punya rumah. Tak KPA. Tempat ini nanti. Ini satu-satunya barang berhargaku. Bawalah ini. Semoga melindungimu. Kamu suka? Barang berharga bag ini. Lebih baik kamu pakai. Jangan sembarangan diperlihatkan. Berharga. Sejak kecil aku yatim piatu. Besar di panti asuhan. Hanya punya ini. Tidak tahu apakah peninggalan orang tua. Ciao. Kamu tersakiti. Cintamu pada paling berharga. Ciao. Ini tempat kerjaku nanti. Ini grup kepemimpin industri. Kamu hebat, Jing. Semangat. Liang Zhen, bisa beri aku beberapa menit? Mari bicara. Kita kenal? Kita akan segera kenal. Namaku Kekia Yao. Maaf. Nona Liang. Jika tak ingin pernikahan jadi alat transaksi, berilah aku 5 menit. Mari bicara. Dia tahu rencana pernikahanku? Siapa sebenarnya dia? Nonake, bicara langsung saja. Aku tak suka berbelit. Nona Liang. Aku datang dengan ketulusan. Grup Liang milik keluarga Anda. Perusahaan ternama di sini. Juga bergerak di pertaniannya. Ya, tapi profit pertanian menurun. Jadi grup Liang sudah beralih ke pasar modal. Pertanian Dasar Negara. Pondasi bangsa. Industri berkelanjutan. Jika bisa integrasikan rantai produk, mendorong pengembangan produk pangan hijau pertanian, pembangunan berkelanjutan pasti bisa dilakukan. Terlalu lambat. Kalau mau membangun rantai industri, paling tidak butuh Oktober 20 tahun. Berikan saya waktu 3 tahun. Saya bisa berikan 3 kali lipat keuntungan. Omong besar semua orang bisa. Untung 3 kali lipat dari produk pertanian. Nona Liang. Perusahaan kepunya departemen hukum. Kita bisa tanda tangani kontrak sekarang. Prinsip bisnis saya adalah stabilitas. Bukan mencari keuntungan instan. Baik, Nona Liang. Besok saya akan bawa kontrak ke langsung menemui Anda. Ciao. Pendaftaran perusahaan kebutuh 5-7 hari. Lalu kontrak ke bisa dapat dari mana? Kontraknya sudah saya tanda tangani. Perusahaan ke juga sudah terdaftar. Ayo kita lihat bersama. Ini kontrakmu, Direktur ke. Kamu baru lulus kuliah ya? Direktur Jing jeli sekali. Penampilan saya sudah dewasa. Kok masih ketahuan? Karena Kia Yao baru saja lulus S1. Orang-orang di luar
tidak akan memanggilnya direktur ke. Oh iya, Wang Yukio, besok saya ajak kamu ke cabang lain perusahaanku. Untuk tanda tangan kontrak investasi lain. Malam ini kamu pulang. Latihan yang baik. Jangan sampai ketahuan grogi. Direktur ke benar-benar berani. Ngomong-ngomong Wang Yukio, sudah dapat pekerjaan? Belum. Syarat untuk pengacara agak tinggi. Kalau begitu perusahaan kebuka lowongan legal. Kamu mau bergabung? Wah serius. Bu, kok Kiai Yao tiba-tiba kaya? Mungkin dari pacarnya? Tidak mungkin. Dari Chu Chen sudah dikabarkan. Dia itu orangnya miskin. Itu aneh. Jadi dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Ia juga. Bagaimana kalau saya suruh orang Pontodia? Cari tahu sumber uangnya. hello Chow Chow. Kontrak sudah ditandatangani. Ia berjalan lancar. Akhirnya perusahaan kedapat dana investasi. Saya mungkin lempar dulu malam ini. Bagaimana kalau kamu pulang duluan? Oh baiklah, aku masak di rumah dan menunggu. Paman, Bibi, saya datang memberi selamat. Din, kamu pulang ke rumah sendiri. Ngapain beli hadiah? Buang-buang uang saja. Tidak apa-apa. Sini-sini duduklah. Bukannya adik saya mau menikah? Nikah apaan? Sudah batal. Apa? Batal. Kamu tidak tahu? Adikmu itu dia cari pria sendiri di luar. Tidak mau menikah dengan keluarga Luo. Hello Wang Yuchio. Besok kita rekrut di kampus. Rekrutmen. Ayah, perusahaan kecuma kamu sendiri, gimana kerjanya? Benar kata direktur ke. Perintah apa saja, langsung saja. Besok. Kamu ke sekitar grup kungfu dulu. Cari ruko. Cari kontrakan lagi. Baik direktur ke. Kenapa adik saya tidak bisa mengerti? Ini kan menyakiti hati orang tua. Benar juga. Punya anak perempuan memang mengecewakan. Kalau punya anak seperti kamu, batin pasti tenang. Aduh. Iya. Din, Kali ini pulang terus gak pergi lagi. temani paman di rumah. Paman beli lauk dulu. Kita minum berdua. Enggak perlu. Aku sudah nabung di luar. Aku yang belanja. Tunggu di rumah ya. Memang keponakan paling baik. Sini paman. Ayo sini. Udah enggak kuat minum. Udah mabok nih. Paman. Adikku kok bisa kaya banget sih? Paman mana tahu. Sekarang adikku kerja apa sih? Katanya sih. Dia lulus S2. Mau lanjut kuliah. Sekolah. Hari ini lihat banyak properti. Cuma 2 ini yang cocok. Sewa semuanya. Nanti ada tempat kerja. Direktur ke. Ini kan dekat kantor Direktur Jing ya? Iya dong. Pagi siang malam bisa ketemu. Sekalian cari cinta sambil kerja. Aku di bawah kantor keluarga ke. Makan malam bareng yuk. Paman, aku pulang. Cepetan cuci tangan. Bibi bikin pangsit. Sebentar dulu. Istirahat dulu. Capek banget. Hari ini kemana? Kok pulang malam? Tadi ketemu teman. Mereka tajir banget. Mobilnya mewah semua. Mobil. Beneran? Pena. Dapat duit gimana? Bisa beli mobil. Mereka tuh, jual barang dari Hong Kong. Dapat untung selisih. Untungnya gila. Mau ajak aku gabung. Ya ikut dong. Aku kan enggak ada modal. Butuh berapa? Paman yang kasih. Hai Kak, kamu benar-benar hebat. Paman menaruh uang di meja dengan gaya khasnya. Aku sampai terdiam. Serius, aku belum pernah lihat uang sebanyak itu. Kalau gitu kamu harus awasi adikmu baik-baik. Kamu kan tahu, Kak sudah suka sama adikmu sejak lama. Dan aku juga udah anggap kamu seperti saudara. Hai. Sebenarnya kamu sedang membuntuti siapa? Apa Chow Chow? Bicara. Bin Bin. Kok bisa kamu? Aku nggak enak badan. Sister. Aku nggak enak badan. Ada apa sih? Aku nggak enak badan. Tangan sakit. Aduh sakit-sakit. Sebenarnya kamu baik-baik saja. Cepat minta keluargamu untuk proses pulang. Nggak bisa. Kepalaku pusing. Beneran nyebelin. Ini zaman apa sih? Sesama keluarga saling tipu. Tim, emang urusanmu apa? Cukup sudah ke Bin Bin. Sebenarnya kamu mau apa? Maaf ya.
Hey Bin Bin, langsung bilang aja mau apa. Kalau nggak ada 10 juta, aku pasti nggak mau pulang. Coke Berani Beraninya minta harga selanjut, 10 juta rupiah. Kamu nggak mikir diri sendiri pantas apa nggak? 5.000, kalau nggak ada 5 juta pasti nggak bisa. Ke Bin Bin, kamu ini tukang garong ya? Adik, kok bisa bilang begitu ke kakakmu? Jangan panggil aku adik, aku bukan adikmu. Kamu juga marga ke, aku juga marga ke, masa bukan adikku? Dengar ya ke Bin Bin. Sekarang kita cuma satu marga, tapi nggak ada hubungan darah sama sekali. Sedangkan kamu dan aku, kumo orang asing yang baru kenal. Kasih uangnya ke dia. Ke Bin Bin, jangan ganggu aku lagi. Nggak sakit? Kalau nggak sakit ngapain nangis? Kamu bodoh ya? Kalau ketemu penjahat harusnya kamu sembunyi. Bukan malah nekek keluar. Tapi mereka jelas-jelas membuntutimu. Wajar dong aku harus lindungi kamu. Tapi kamu harus jaga diri dulu, baru bisa lindungi aku. Kamu ngerti nggak sih? Engerti. Jadi kalau ada penjahat, harusnya kamu sembunyi dulu, lalu lari, baru telepon polisi untuk selamatkan aku. Kamu paham? Nggak paham. Kok kamu bebal banget sih? Bisa nggak lebih fleksibel? Kia Yao, kamu satu-satunya keluarga. Aku nggak mungkin tinggalkan kamu. Oke, aku dengerin kamu. Nanti aku yang lari duluan. Mana ada cewek kayak kamu, suruh cowok lari duluan. Ayo kita nikah. Harusnya aku yang lamar kamu. Paman, lihat anggur merah yang kubawa. Ibu Kiao, Bin Bin datang. Tambah 1 set piring lagi. Makanannya sudah siap semua. Gak apa-apa. Lihat apa yang kubawa untukmu. Ini bukan ayam bakar kesukaanku? Tentu saja. Wah, kamu dapat uang lagi ya? Harus cari duit dong. Ini 5.000 rupiah yang baru kudapat. Baru beberapa hari saja, sudah dapat 5.000 rupiah. Memang Bin Bin jago. Hari ini temani paman minum yuk. Ayo minum. Hai, Bibi, katanya Bibi tanda tangan Peyanyan. Dengan pamanku itu. Kok adikku bisa kasih banyak uang? Apa tidak bisa minta lagi nanti? Jangan remehkan bibimu, tentu masih bisa. Bibi, caranya gimana? Dia kan mau nikah, tapi buku registrasi keluarganya di rumah. Dia gak bisa nikah. Luar biasa. Aku mau buka usaha. Buka usaha? Aman tidak ini? Aman kok, uang harus digandakan. Baiklah. Kamu urus saja, lagi pula uang ini dapat cuma-cuma. Kalaupun gagal, Ibu tidak akan sedih. anakku pasti bisa, pasti tidak akan gagal. Tunggu ya, ibu ambilkan uang. Sini. Nok, uangnya. Aku ragu Bin Bin bisa awasi Kia Yao. Aku tidak paham. Dia cuma mahasiswa biasa. Dapat uang dari mana? Pasti sumber tidak halal. Untung tidak kau nikahi. Itu bagus. Kalau begitu, ibu jaga diri. Aku pergi. Baiklah NAK. Kamu sibuk dulu saja. Wah, jago main nih. Mau duel? Bisa main gaya apa saja. Kurang dari ini. Aku tidak mau main. Ayo pergi. Aku pulang. Pulang. Cingel, aku mau beli sesuatu. Sebentar kembali. Jangan pergi. Sudah pulang kok. 5 menit saja. Sudah. Sepedin, beli besok saja. Makan yuk. Kakai, hehe. Adik ipar, bibiku pintar sekali. Bibiku bisa kendalikan adikku. Bibiku pegang buku registrasi adikku. Dia tidak bisa nikah. Akhirnya pasti nikah denganmu. Kau pasti mau sesuatu ya? Tidak bisa bohong padamu. Bukannya jago main biliar? Tapi hari ini kalah. Kalah sedikit uang. Berapa? Tidak banyak. Segini. 100, 1000. Ayo sini. Tidak bisa minum lagi. Besok aku naik kereta. Naik kereta itu mudah. Pulang terus setel alarm masih aja bisa telat. Cepetan minum. Besok aku anterin. Ok. Hari ini kita harus habisin minuman ini. Tapi ada satu syarat. Minuman hari ini harus kamu yang bayar.
Wah, pasti dong. Ayo kita minum sepuasnya. Jingyou, kok belum tidur? Aku lembur. Lembur ya? Lembur apaan? Jujur aku lupa beli alat kontrasepsi. Tapi kan kita sudah nikah kemarin siang. Maaf mengganggu. Nak, cepat bangun. Cepat bangun dong, kita harus buru-buru ke stasiun. Mabuk kayak gini. Masih sempat naik kereta? Kamu ngapain? Aku belum selesai makan, biar aku yang Makan melulu. Kau cuma bisa makan. Ibumu belum transfer uang bulan ini. Di rumah sudah kehabisan uang. Bukannya ke Kia Yao ngasih banyak uang? Pamanmu kasih uang itu ke Bin Bin. Suruh dia dan teman-temannya buka usaha bersama. Terus kalian gimana kalau gak ada uang? Ya minta lagi dari si Kekiayao itu. Kalau dia gak mau kasih? Kita larang dia nikah. Kenapa? Soalnya, buku registrasi keluarga ada di rumah. Aduh Tuhan. Waktu kuliah dulu, registrasi kependudukan dipindah ke kampus. Apa? Gak mungkin. Ingat hari ini. Ini hari pertama kalian bekerja di perusahaan ke. Siap, Direktur ke. Lakukan sesuai prosedur. Tender pembangunan pabrik. Divisi hukum dan keuangan harus koordinasi baik. Wang Yukio. Bekerja di tempatku. Hanya ada 2 syarat. Pertama efisiensi, kedua kualitas. Siap, Direktur ke. Kalian bisa pergi. Bu, Nak, kamu sudah bangun. ini jam berapa? Sudah malam, pukul 4 pagi. Aku harus buru ke stasiun. Kok gak bangunin aku? Kamu tighter seharian semalaman. Aku gak bisa bangunin kamu. Jangan ikut bapakmu yang lemah sama alkohol. Jingyu. Hari ini ulang tahunmu ya? Ulang tahunku, Xiao Xiao. Kamu salah ingat kali. Aku anggap hari jadi 100 hari kita. Sebagai ulang tahunmu. Boleh kan? Boleh dong. Cepetan makan. Ayah. Hanya setelah grup kungfu umumkan penerus. Baru tahu ulang tahun asli Jingyou. Sekarang bahkan Jingyou sendiri gak tahu hari ulang tahunnya. Direktur ke, tender sudah dimulai. Mau dicek? Ikuti aturan dan prosedur saja. Sudah cukup. Aku lihat dulu. Proyek dan gambar dari beberapa cabang kelompok ke ini. Setelah proses tender selesai siang nanti. Atur pertemuan dengan penanggung jawab proyek cabang ini. Untuk menemui saya. Baik, Direktur Gao. Kamu bisa keluar dulu. Jingyu, hari ini perusahaan kita berhasil memenangkan tender. Kita bisa mulai membangun pabrik. Itu berita bagus. Bagaimana kalau kita rayakan? Boleh. Ayo kita pergi merayakan. Jingyu, kenapa kamu tidak pernah mengunjungiku? Aku sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Kayaknya kamu sibuk pacaran ya? Aku sudah menikah. Kamu sudah menikah? Selamat ya, aku harus kasih angpau. Aku juga mau kasih hadiah. Dewi Keberuntungan, senang bertemu denganmu lagi. Halo, senang kamu masih ingat aku. Tentu saja aku ingat kamu. Ngomong-ngomong, malam ini ada 2 pertandingan. Bisa bantu prediksi skornya? Karena kita memang berjodoh. Tentu saja bisa, terima kasih. Kamu lagi ya? Kamu. Ini adikku Kekiayao. Bukan. Kamu salah orang. Aku peringatkan kamu, jangan mendekat padaku. Adik, bilang sama kakak, kenapa kamu bisa sekaya ini? Siapa bilang aku kaya? Aku panggil adik iparku. Ambil ini. Kalau ada yang tanya nanti, bilang dia jatuh sendiri karena mabuk. Mengerti, pasti kami lakukan. Kenapa? Kamu ketakutan? Apa tadi aku terlalu kasar? Enggak kok, aku justru harap kamu lebih tegas, agar bisa melindungi diri sendiri. Ngawur. Ada kamu yang melindungi, aku tidak perlu tegas. Lagi pula memukul ke Bin-Bin itu beralasan. Aku mau ke panti asuhan. Aku ingin memberitahu kepala panti, kalau aku sudah menikah. Senang bertemu denganmu. Hai.
Ada keperluan apa? Ya, saya datang untuk interview. Bisa tunjukkan tes wawancara kerja? Tolong dong. Ini tes wawancara kerja untuk Chu Chen. Oh iya. Kok bisa kamu? Memang kenapa kalau aku? Kok kamu di sini? Aku diterima kerja di kelompok K. Kita akan jadi rekan kerja. Apa kakakku ada di tempatmu? Ada Jin Yu. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Su Chen, kamu kenapa sih? Aku memperlakukanmu bagaimana? Kamu mendorongku sampai jatuh. Tidak takut dilihat orang kelompok K? Kakakmu bilang kamu suka akting, benar-benar tukang drama. Kamu anggap kelompok ke seperti rumah sendiri. Ini perusahaan resmi kelompok ke. Semua ada CCTV di sini. Kalau takut tidak bisa menjelaskan, kita bisa ke kantor polisi. Jin Yu. Harus jaga diri baik-baik. Hidup sendiri di luar. Memang tidak mudah. Haha. Kalau ada waktu, sering-sering datang menjenguk kakek ya. Kakek, akan kujenguk kakek lebih sering nanti. Jaga selalu kesehatan kakek. Berkarya memang penting bagi anak muda. Tapi ingat jaga kesehatan juga. Kesehatan nomor 1. Aku ingat, kakek, pasti ku bilang. Kakek, aku duluan ya. Terima kasih. Sama-sama. Kepala bagian. Kau juga datang jenguk direktur? Jin Yu, ini cewek siapa? Aku sudah menikah, dia istriku. Selamat ya. Kepala bagian, kami duluan, baik. Cewek ini kayak sekali. Orang panti asuhan kok sekaya ini? Ayah, Jin Yu mau menikah. Rencana harus dimajukan. Bagaimana gadis yang dinikahi Jin Yu? Aku suruh dia menyelidiki. Kalau kakakmu masih di Kung Fu Group, tak perlu kau berjuang sendirian. Kakakmu itu, dia paling sayang padamu. Ayah. Ayah tenang saja. Kirim orang mendekati Jin Yu. Jaga baik-baik dia. Dan cucu menantu perempuanku. Masih ada kakak kedua dan ketigaku. Jin Yu pasti bisa. Hahaha. Hahaha dasar anak ini. Hahaha. Pulang kau tak kabari, kenapa? Jangan-jangan lupa sama kakakmu? Hahaha ini siapa? Aku sudah menikah, ini istriku. Wah ini adik iparku, selamat-selamat. Dasar kau, harus undang aku ke resepsi ya? Boleh, telepon aku kau ada waktu, datang ke rumahku. Oke pasti, aku duluan pulang ya, nanti anak-anak panti itu, bakal bandel lagi. Dah, kok bisa kamu? Di kehidupan lalu kau rela menyelamatkan kami, sampai mempertaruhkan nyawa. Jadi nama Song Junchi? KG, Hong Kong ini benar-benar metropolitan ya. Pasti kita bisa sukses besar di sini. Sudah pasti sukses. Pasti menghasilkan banyak uang. Wahaha. Wah. Kita harus jadi kaya raya. Halo, ada siapa? Luo Kai yang mana? Aku Kai Jeomu. Luo Kai, nomor dari mana ini? Aku di Hong Kong. Tentang kakak ada kabar? Kakakku tidak ada kabar. Tapi Soul Jing Yu. Aku punya informasi. Dia akan jadi manajer cabang KSI Group. Sialan. Nanti kurus kamu. Awasi dia untukku. Aku bawa oleh-oleh untukmu. Oh. Masih memikirkan kakakku ya? Aku juga bisa selalu mengingat. Aku ingin tahu sumber uangnya. Ini laporan keuangan. Ini investasi ketiga. Kontrak. Beberapa bulan terakhir kami bangun pabrik, kantor, dan logistik. 3 tim konstruksi bekerja simultan. Investasi awal besar. Tekanan keuangan berat. Tidak masalah, Nyonya Liang. Kami ikut sesuai investasi Anda. Berapapun nominalnya. Tidak akan kurang sedikit pun. Tim hukum kita bersama-sama. Sudah siap. Bulan depan mulai produksi. Seiya Sangha menantikan. Untuk urusan selanjutnya hubungi via telepon. Kita harus tetap terlihat sebagai mitra bisnis. Hembri kerja dan kontraktor. Ibu saya tidak boleh. Jika ini berhasil, saya akan jadi aset terbaik. Kamu cukup percaya diri. Tentu saja. Mitra perlu saling mengenal perlahan. Semoga kerjasamanya sukses. Kerjasama yang menyenangkan. KG, Anda benar-benar. Ceritakan perkembangan terakhir. Aku harus bekerja sama denganmu. Adikku sekarang luar biasa. Kamu harus cerita detail padaku.
Panaya? Tidak, aku baik-baik saja. Lain kali jangan main golf lagi. Banyak yang mengagumimu diam-diam. Baiklah kita berhenti. Pulang yuk. Ada rumor apa di ke grup? Rumor APA? Seoul Pueris Kung Fu Group. Direktur Kung Fu Group sakit-sakitan. Mungkin akan turun tahta. Siapa penerusnya? Sepertinya, ada cucu tertua yang terpisah. Sudah ada petunjuk, makanya kabar ini beredar. Lalu bagaimana? Katanya ada barang bukti. Dan tes DNA juga diperlukan. Xing Yao. Jika kamu mewarisi Kung Fu Group. Apa rencanamu? Aku akan perlu keturunan, bikin tim sepak bola. Jin Yu, pikir aku induk babi? Tenang ada aku akan selalu menemani. Kita akan punya banyak anak. Kak KI baru pulang dari Hong Kong. Cara bicaranya jadi lebih ceplas-ceplos. Kamu nggak tahu kalau di Hong Kong aku sering dangereux ya. Banyak wanita yang berebutan ingin dekat dengan. Ayo cerita. Kamu kerja di perusahaan kebersama si buaya darat itu. Sudah berbulan-bulan. Ada kabar penting atau enggak? Kak KI aku punya banyak informasi. Dan semuanya sangat sensasional. Sini. Ambil sebanyak kemampuanmu. Katanya dia baru dipromosikan jadi General Manager 5 cabang perusahaan ke. Masih ada? Ada kabar dari grup Kung Fu. Mereka mau cari keturunan keluarga utama. Setelah ditemukan, grup akan diserahkan ke garis keturunan utama untuk meneruskan bisnis. Sudah ada petunjuk. Tunggu dulu. Maksudmu ahli waris grup Kung Fu? Yang hilang itu, justru karena sudah ada petunjuk, mereka baru berani buka suara. Kamu punya info apa? Yang ini aku memang nggak tahu. Waduh. Pabriknya keren juga ya. Luo Kai, kamu ngapain di sini? Maza, aku sudah melamar. Ini artinya apa? Artinya dulu aku suka kamu. Sekarang aku datang ke sini. Harusnya kamu merasa terhormat. Lebih baik kamu pergi sendiri. Daripada kami yang angkat. Jing Yu. Lihat wajah pacar bayaranmu ini. Berani main fisik? Sudah cukup belum? Beberapa bulan nggak ketemu. Kok jadi tukang pamer harta? Aku emang baru kaya. Menyesalkan? Kakak iparku ya KKI. Kay Bin Bin. Ini bukan tempat buat semena-mena. Cepat pergi dari sini, atau aku laporkan polisi. Dangar. Kamu kayaknya tahu siapa pewaris grup Kung Fu? Lebih baik kamu kasih tahu. Kalau kamu kasih info, aku nggak akan ganggu kamu. Kalau nggak, pabrik ini bakal rame terus. Luo Kai, kamu gila harta ya? Orang yang punya orang tua begini. Masih mau mengaku sebagai anak orang? Aduh. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa? Ayo pergi. Tunggu saja. Dia pas ingin menyuruh Luo Kai menggangguku. Dia tidak sekemeliharaku bahagia. Aku benar-benar kagum pada Chu Chen bisa sejahat ini untuk menjerumuskan. Kak Kai kenapa kamu begini? Aduh. Kak Kai lepaskan aku. KKI harus lebih lembut pada wanita. Ini sakit sekali. Para cewek ini. Makin dipukul makin penurut. Jangan bilang ini rencana. Si dalangnya? Kita kan saudara. Ya kan? Aku tahu. Lepaskan aku. Ku bilang lepaskan aku. Aku tahu Jin Yu punya giok. Lagi pula, kenapa Kekia Yao tiba-tiba menikah dengan Jin Yu? Tidak aneh menurut kalian? Jin Yu. Kai Kiao, bukan fokus belajar saja? Jin Yu sudah 4-5 tahun di sekolah. Dia tidak tertarik. Kenapa tiba-tiba mau menikah?
Luo kai mau apa? Aduh. Ngapain nangis? Ambil saja uang sebanyak ini. Apa saja bisa dibeli. Dasar binatang. Aku kan adikmu. Hubun gandara kita. Kekiayao satu-satunya adikku. Kamu bukan apa-apa. Gagal menjebak. Kekiaiao terus menjebakku. Haha, bukan menjebak. Otakku tak secepat kalian. Kalau soal jebakan, kamu yang merancangnya. Kamu sendiri. Emang iya. KKAI bisa kaya di Hong Kong. Pulang buka perusahaan keluarga ke. Kamu bohong padanya. Kalau bukan jebakan, lalu apa? Pergi. Pergi dari sini. Pria memang suka gengsi. Cewek tidak pernah mengerti. Jingyu. Bisa kita bicara? Proyek baru tanganku. Aku ingin berkoordinasi dengan Ini bukan jam kerja. Bicaralah saat kerja. Ziyu, bisakah kamu? Jangan begitu dingin. Chu Chen, Ben Gun. Ziyu kan kakak-parku. Kita masih keluarga. Tidakkah kamu bisa lebih perhatian padaku? Zhang Yao. Tidakkah kamu merasa aneh? Kamu sudah nongkrong di dekat kakakku selama 4 tahun. Aku saja bisa merasakan kehadiranmu. Tapi dia selalu mengabaikan. Dia tiba-tiba menikahi. Tahukah kamu mengapa? Karena dia tahu kamu adalah penerus grup kungfu. Giok yang kamu bawa ini adalah bukti terbaik. Chu Chen, aku selalu berpikir aktingmu bagus. Tak kusangka kamu juga jago mengarang. Kutebak Kekiaiao pasti bertanya padamu setelah mewarisi grup kungfu. Apa rencanamu? Bagaimana kamu tahu? Ternyata kakakku ini. Kalian tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kalau dua saudara ini benar jadi kaya, bisa buka pabrik segala. Astaga, si cewek ini benar-benar kaya. Iya, mereka punya uang buat pabrik, tapi cuma kasih sedikit uang saku. Bukannya kalian dirugikan? Bin, sekarang kamu bawa kami ke pabriknya. Minta uang langsung. Ayo cepat pergi. Dasar cewek. Apa pabrik ini milikmu? Aku mengizinkan kalian masuk karena usia. Tapi jangan macam-macam. Aku ingin kalian berhati-hati bicara. Dasar cewek, apa ini pabrikmu? Kamu kaya sekali. Kenapa uang tunjangan sedikit sekali? Aku sudah putus hubungan dengan orang tua. Tak ada uang maupun pabrik. Tapi sekarang kamu harusnya beri lebih ke paman. Dan bibi. Aku bisa kaya sekarang. Karena aku menjauh dari kalian. Baru bisa sukses. Surat pemutusan hubungan. Baca baik-baik di rumah. Tanggal yang kutandatangani. Hichao Chiao. Tidak takut reputasi hancur? Azal-azalan. Tidur dengan pria. Gunakan otakmu dulu. Aku sudah menikah resmi di kantor catatan sipil. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Bibiku bilang, buku kakmu masih di rumah. Tunggu di sini. Mau ambil buku kakakku. Untuk halangi pernikahanku, lalu memeras uang, kenapa tidak beritahu aku? Sejak kuliah, dia tidak pernah sembunyi-sembunyi. Saat tidak kuliah, dia sudah pindahkan keku ke sekolah. APA? Ini jelas perampasan. Apa kamu sungguh ingin putus hubungan dengan kami? Kakang belum kasih tahu istrimu, yang di sampingmu itu anak kandung. Kae kiao, apa katamu? Ulangi. Sebelum mati di kehidupan lalu, Kedazuang bilang. Mungkin salah? Chu Shang Terrace menggangguku. Coba jelaskan detailnya. Dia bilang kamu tahu status penerus. Karena akulah, makanya kau menikahiku. Apalagi katanya? Dia yakin kau akan tanya pada rencana setelah warisi grup kungfu. Lalu kau terkejut. Benar. Bagaimana dia tahu kau bertanya padaku? Ji Yong, hari ini aku beli lotre. Lalu aku menang 30 juta. Apa rencanamu pakai uang ini? Kamu tanya hal yang sama denganku. Dia coba nipu lagi. Mau keluyuran kemana nih? Udah kubocorin semuanya. Ini pasti ada masalah. Aku mau temui petinggi grup ke. Cek apakah mereka tahu info ini. Mereka mau untung tanpa modal. Cuma kamu yang perhatian. Aku perhatiin kamu, akhir-akhir ini asyik banget ya. Kok jadi nekat gini? Sekarang malah jadi seru. Ini butuh duit. Gak ada uang gak bisa jalan.
Datang aja ngapain bawa-bawaan. Hadiah. Wah, rumah barumu keren juga. Bikin iri deh hahaha. Ayo masuk sini. Silakan duduk dulu. Dasar kamu, kapan jadi jago masak gini? Hah, APA? Aku yang bikin, istriku yang buat. Untung dapat istri baik. Beruntung banget kamu. Ziswan, kamu gak kepikiran untuk punya rumah di luar panti? Gak, tapi aku mau pindah keluar. Kenapa? Kamu tahu, kepala panti kesehatannya menurun. Panti asuhan ini mungkin akan ditutup. Para hadirin, harga, kontrak. Ini harga termurah yang bisa kami berikan, tapi suppliernya kaku banget, susah nawar harganya. Atur jadwal. Aku mau temui supplier ini. Astaga, kebetulan banget. Dewi keberuntunganku. Hello. Ternyata kamu ya, identitasmu adalah? Agen utama mesin pertanian. Iya, saya Nyonya Sun. Ayo lihat kontraknya. Gak perlu dilihat, langsung saya tanda tangan. Pulpennya mana? Hahaha. Tuan Nigeria, senang bisa bekerja sama. Semoga kerjasamanya langgeng, pasti. Karena kamu Dewi keberuntunganku. Dasar cewek licik ini. Bisa ngedeketin orang asing. Pantasan dia mau masuk penjara. Wah, sekarang sudah berani panggil si kecil ya, kenapa bukan cewek? Udah dipanggil cewek kok. Dia lempar tanggung jawab merawat orang tuanya ke aku. Gak punya malu bener? Kedazuang ternyata beneran ayahmu ya, pantasan hubunganmu sama ayahmu gak dekat. Diam kau. Udah ah. C'est Karan Kitatauk et Kiao Punyadui. Sekaligus tahu penerus grup teroris. Siapa dia? Gas targetin dia aja. Bisa dapat duit juga lumayan. Mau apa lu Longke? Kalian ngapain? Lepasin aku. Aduh. Nona Dikilek, aku harus nebus dia. Jing. Berhenti. Minggir ke bin-bin. Kalian gila ya? Ini melanggar hukum. Ngelanggar hukum? Dia adik tiri gue. Pelanggaran apa? Gue ngajar adik sendiri. Kak boleh. Aku kasih kalian uang. Lepasin ciao. Lu pikir. Sekarang, ini waktunya lu nawar sama kita. Hah? Penawarnya. Antidot. Jangan gerak. Kemarin jagoannya. Awas minggat. Tolong Jingyu. Cepat lapor polisi. Gak bisa, aku gak ninggalin kamu. Cepetan pergi. Kalian berani juga ya. Longkai, lapor polisi. Ini orang yang lu cari? Gak ada gunanya. Baikan Wiya Katawa, ini kan udah ketahuan. Stop. Jangan. Kalian mau apa sih? Lutulu. Jingyu Kae Mingming, Dazaba Yinggan. Lu mau apa sebenarnya? Sujud 3 kali ke KAI. Gue mau ini. Aku kangen mama. Kenapa kamu bodoh banget sih? Kan suruh lari. Lapor polisi dulu baru selamatin aku. Aku gak bisa nunggu. Aku gak bisa ambil risiko. Aku gak bisa kehilangan kamu. Jinying, Dasar bodoh. Siapa namamu? Aku gak mau berpisah dari kamu sedetik pun. Gak mau berpisah sedetik pun. Kita. Jangan panik. Dia sudah dibawa perawat untuk pemeriksaan. Jiang Yao, apa giok ini penting bagimu? Aku ingin melihatnya sekarang. Giok ini sudah tidak ada artinya lagi. Kalau begitu berikan saja pada. Sejak di panti asuhan aku sudah mengincarnya. Jing Yao, kamu khawatir sekali dengan adik ipar? Jing Yao, sejak kecil kita tidak punya keluarga. Sekarang akhirnya aku punya keluarga. Akan kujaga dia dengan nyawaku.
Sudah lihat? Kamulah pelakunya. Lalu darah Jin Yao? Ini rumah sakit. Mengambil darahnya mudah saja. Ambil darahnya dengan ember mandi. Luka Jingyu tidak parah, tapi Nona kehamil. Apa? Hamil? Bagus sekali. Ayah, ayah Dengga, Aku punya cicit. Aku harus melihatnya. jangan. Ayah, keluarga ke lebih dekat. Sekarang tidak bisa pergi. Song Zhenqiang, kirim lebih banyak orang. Pastikan mereka aman. Siap, Direktur. Kalau begitu, bagaimana dengan giok ini? Giok jelek ini cuma umpan. Hampir membahayakan cucu dan cicitku. Begini saja. Cari cara untuk memberikannya pada mereka. Kamu kenapa? Mengambil darah? Ngapain mengambil darah? Bukannya perawat bilang, cocokkan golongan darah dengan ibu hamil. Untuk memeriksa kondisi janin, Kamu yang pergi sendiri, atau perawat yang menyuruhmu? diambil perawat di pos pengambilan darah. Setelah diambil langsung dibawa. Tidak mungkin, pasti kamu salah. Dokter tidak pernah meminta suami ibu hamil untuk diambil darahnya. Lembar hasil tes ini. Baik, tidak masalah. Perlu tanda tangan saya? Biar saya yang tanda tangan. Pak Direktur Jing berpesan, Anda dilarang keluar rumah. Bawa dokumen ini pulang saja. Tapi bagaimana dengan kuliahku? Aku tahu kamu ambisius. Tapi di luar sedang tidak aman. Luo Kai dan Kebinbi membuatku semakin khawatir. Sekarang di luar sudah aman. Aku tahu ini egois. Tapi bolehkah aku cuti dulu beristirahat di rumah? Boleh? Tentu boleh. Tapi bagaimana dengan bisnis keluarga ke? Urusan keluarga keserahkan padaku. Aku yang akan mengurus segalanya. Urusan di luar rumah biar aku yang jalan. Kamu tetap di rumah saja. Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu? Aku masih bisa menangani urusanku kok. Aduh, asalkan kamu bisa tenang di rumah merawat kehamilan. Sibuk seperti gasing pun aku rela. Tapi aku tidak mau begitu. Aku ingin kamu menemaniku. Sekarang urusan Keshi sudah mulai berjalan mulus. Ini masa-masa sibuk. Kamu saja kewalahan. Mana sempat merawatku? Lalu harus bagaimana? Bagaimana kalau carry orang bantu? Song Zhenqing bagaimana? Cucu-cucu itu memang jagoan. Sampai bisa merayu kakek udang itu. Chu Chen juga bilang kamu harus kembali ke Chuchan. Bekerja di bawah Pak Lima untuk hal besar. Ada orang sebek itu. Cai Ge tidak bisa. Aku ikut kamu ke Hong Kong saja. Pak Lima bukan orang sembarangan. Pria tidak boleh pengecut. Kak Kai, kamu benar-benar mau dengarkan Chu Chen itu? Bekerja untuk Pak Lima? Manusia mati demi harta. Burung mati demi makan. Zheng Xuan sekarang dalam kondisi seperti ini. Perusahaan Xiao, Keishi, sekarang sudah kewalahan. Bisa kamu bantu aku? Tentu saja bisa. Sekarang aku tidak ada pekerjaan, tapi tidak mau jadi pengangguran. Jingyu, kamu saudara terbaikku. Sebagai saudara tidak perlu banyak bicara. Jingyu. Kepala bagian. Kebetulan sekali. Kesini untuk urusan teman. Jingyu, kamu ke mobil dulu taruh barang-barang itu. Ok. Omong-omong, kepala bagian, bolehkah saya bertanya, apa marga Anda kok? Ayah. Saya hanya teringat, pertemuan kita sebelumnya, tidak membahas marga. Con. Kak KAI, penilaianmu masih kurang tepat. Hei. Apa maksudmu? Chu Chen, kakak mau menasehatimu. Sebagai wanita, harus lebih lembut. Legipula. Wanita tidak bisa mengalahkan pria. Hei Chu Chon. Cepatlah bicara, aku masih ada urusan. Chu Chan, kamu benar-benar berani. Biar kuhitung cek ini. Uang ini, saat Jingyu memulai proyek baru, KAI akan menggunakan nama Keshi untuk rebut aliran data. Tuan Liu, maaf mengganggu. Tiba-tiba kami ubah keputusan. Untuk tidak bekerja sama. Tidak kerja sama. Mereka melanggar kontrak. Harus bayar denda.
Benar, Denda sudah ditransfer. sudah cukup, aku mengerti. Pak 5, Kung Fu ada hubungan dengan keluarga Wu. Benar, kan? Tenta keluarga Wu bukan pihak 5. Saillant Lia. Ini baru permulaan. Silakan duduk. Edenga, kakshing eksayan mimeng belajar masak ya? Masakannya kok wangi banget. Anak-anak panti asuhan, selera makannya tinggi. Panti asuhan kalian membuatku tercengang. Menurut bayanganku, kondisi panti asuhan pasti serba kekurangan. Tapi makanan di tempat kami enak. Itu kelihatan jelas. Akhir-akhir ini aku merasa, ada yang kasih kode soal peluang. Proyek Draw sebenarnya sudah selesai. Pemasok nggak mau kerjasama. Padahal dapat untung. Proyek investasimu gimana? Investasi jalan lancar. Tapi menurut firasatku, Lah kok santai aja? aku selalu punya rencana cadangan. Bahkan sampai plan D. Tapi itu bukan masalah. Pelan-pelan. Ya aku pelankan. Maken. Jarang. Pak Wu lihat tuh baik-baik saja. Dana habis secepat ini? Kok, Jing Yu diam 1000 bahasa. Aku juga nggak tahu, kan sudah ikut perintah. Hihi. Pak Wu, saya ikuti instruksi Chu Chen dan perintah Bapak. Beberapa hari lagi, akan kukirim orang ambil barang bukti. Perjala orang pinter. Dana jangan sampai diselewengkan. Pak Wu, Bapak sungguh hebat. Aku saja enggak kena. Mana ada hebatnya? Tapi memang beneran bagus kok. Haha baiklah. Pandai bicara itu bagus. Kakai. Lia Gaya Jeni Chuchanitu. Bikin aku gemas setengah mati. Nggak bisa. Aku nggak mau patuhi aturan ini. Kakai, sekalipun aku nekat. Lihat gaya Pak Wu tadi. Aku takut ambil uangnya. Nanti nyawaku taruhannya. Kalau gitu minggir. Aku mau cari gadis klub buat hiburan. Sakit hati beneran. Pergi. Plan B dan CMU sudah dijalankan. Kongwu Group punya 3 anak perusahaan ke Kongwu Junshen, Kongwu Bayawan, dan Kongwu Wikiang. Kongfu Group. Aku tahu perusahaan besar, tapi tak menyangka mereka punya 3 anak perusahaan. Kali ini Bapak Kongfu akan kerja sama dengan Kongfu Group, tapi berjalan lancar. Padahal perusahaan keluarga sendiri. Tinggal lihat keputusan Kongfu Group. Lalu investasimu gimana? Ada masalah ya? Xiao Tenangla. Kerjamu sudah terlalu sibuk, tapi pekerjaanku penting. Baiklah. Aku nggak tanya lagi. Udah deh, sudahlah. Paman Li. Baik, kita lakukan sesuai katamu. Kalau keluarga Wu ingin mencoba, maka kita gempur mereka. PK ya? Keluarga Wu adalah kerabat pihak nenekmu. Lakukan saja sepenuh hatimu. Ayah, aku ingin mengakui pamanku dulu. Oh, kenapa? Dia sepertinya tahu identitasku. Kekiaiao juga anak yang pintar. Tak ada salahnya kenalan, bahwa dia menemuiku. Kiaiao, tak ada yang ingin kau tanya? Pertanyaanku tidak penting. Yang penting apa yang mau kau sampaikan. Penerus Kungfu Group adalah Jingyo. Apa kalian tidak salah orang? Kau benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tak tahu? Aku memang tidak tahu. Urusan sebesar ini, mana mungkin aku tahu. Jadi, bayi dalam kandunganmu mungkin bisa mewarisi Kungfu Group. Tak terkejut juga? Tak perlu terkejut, aku yang memutuskan. Suruh dia lepas hak waris, yaitu Jingyo. Kupikir jika ku beri pilihan, dia akan memilihku. Kenapa? Karena dia tak pernah mendapat Kungfu Group, tak tahu manfaat memiliki itu. Tapi sekarang, dia sudah punya istri dan anak. Merasakan kehangatan keluarga. Lalu, Anda sedang menguji perasaannya padaku, atau menguji sifat manusiawi? aku tidak berniat jahat. Lalu maksud kedatangan Anda? Perkenalkan secara resmi, nama saya Kong Hishu. Direktur Eksekutif Kungfu Group, juga Bibi Jinyue. Mulai hari ini, akulah putra keluarga Kongfu Group. Siapa lagi yang berani merendahkanku? Pertunjukan dimulai. Bersiap.
Ayo sini, mari kita bersulang. Terima kasih atas dukungan untuk keluarga Wu. Keluarga Wu pasti akan membalas budi dengan hadiah istimewa. Terima kasih Tuan Wu. Bagaimana dengan pemasok selimut Pak Su? Dia ada di Boy Group. Anda perlu terbang ke sana. Tidak ada yang akan selamat. Oh ya, produk pertanian dijual melalui sistem pre-order. Ikuti rencana yang sudah dibuat. Untuk rombongan tur lokal, kalau mau mengunjungi pabrik, produk yang dipesan langsung dikirim di tempat. Ini laporannya, coba kamu periksa. Kamu bilang, Situasi kita mungkin tidak stabil. benar, kamu yang bangun rantai pasok. Klien mau bekerja sama, karena kita bisa bantu hemat biaya. Ini proyek yang akan diinvestasi keluarga ke. Serahkan ke tim proyek untuk rapat. Sebelum akhir tahun, kita harus bentuk tim sendiri. Buat website khusus ke grup, dan aplikasi direktur ke. Ini penjualan online. Ya ini tren terkini. Oh, direktur ke. Ya sudah, kamu coba ke Departemen Keuangan. Dari dana liquid, ambil sebagian untuk cadangan. Kita perlu lakukan investasi sementara. KKI, kamu benar-benar idolaku. Berani lakukan ini di rumah kakek Wu. Tapi Wu Jianlei larang aku pakai uangnya. Tapi dia tak larang aku pakai pacarnya. Chuchan Yuga Zukakari Masala. Dia sudah habiskan banyak uang. Harusnya dia bisa sukses. Andalkan dia cuma dapat untung kecil. Lalu kita harus bagaimana? Langkahi satu persatu saja dulu. KKI, aku mau keluar dulu. Ai. Bawa handphone. Cetak foto Chuchan Intuku. Nanti akan kugunakan. Ada APA? Kok murung sekali? Ke grup sedang dalam krisis. Bagaimana mengatasinya? Perlu aku ke Beijing Tinui Chuchan? Kalau begitu kamu pergi saja. Aku tidak mau pergi, karena tidak bisa naik pesawat. Lalu bagaimana denganmu? Sebenarnya, Aku pernah kabur dari panti asuhan. lalu, Lalu aku duduk-duduk di jalanan, lihat banyak anak berlalu-lalang, didampingi ibu mereka, sedangkan aku sendiri. mengapa? Karena anak-anak panti asuhan tidak punya orang tua. Jadi kurasa aku sama seperti Mereka. Makanya kamu tidak percaya diri. Jadi kamu diam-diam menyukaiku selama 4 tahun, tapi tak pernah mengungkapkannya. bukan tidak percaya diri. Ini mengalir begitu saja. Mengalir begitu saja. Kupikir selama aku terus menjaga, pasti akan melihat kaya bulan. Jadi maksudmu, urusan kerja juga dibiarkan mengalir, benar kan? Jadi aku takon K100 tricks. Grup teror sebesar itu, bukan cuma perlu kudatangi sekarang untuk selesaikan semua masalah. Keren banget. Oke, ambil yang ini. Untuk apa memanggilku? Bukannya uang sudah kubayar? Uang segini buat apa? Cukup beli satu bajuku? Kamu kenyang Master Kong. Masa tidak punya uang? Ada dong. Banyak sekali uang. Tapi, Aku tak mau pakai uang sendiri. Pakai uang orang lain lebih seru. Kamu benar-benar tak tahu malu. Aku tak tahu malu? Kamu pikir dirimu suci? Hingga kini belum beri video dan foto, pasti sedang menyiapkan jalan keluar. Apa maumu sebenarnya? Apa yang kuinginkan? Luo Kai. Semangatmu masih tinggi ya? Kenapa sekarang tak ada yang membelamu? Gelar yang Master Gu? Katakan. Kamu dan Kekia Yao sama-sama ratu.
Dari ujung kepala sampai kaki. Tak ada secuil kemanusiaan. Masih ingat kakakku itu? Tentu saja. L'agipula pérempuant. Milik orang lain lebih menggoda. Hello Bibi. Aku sudah putuskan. Musnakin Marika sampai ke akar. Kenapa tiba-tiba? Jing Yu pernah keluar panti asuhan. Tahu tidak? Waktu itu banyak yang mengikutinya. Pernah lihat dia menangis? Tidak. Sejak kecil tak pernah menangis. Tak pernah berebut apapun. Kakek kalian selalu ingin latih jiwa kompetitifnya. Sayangnya. Gagal semua. Tapi dia sering menangis di hadapan. Kurasakan dia peduli. Jadi maksudmu? Dia peduli padaku dan bayi dalam kandungan. Kami satu-satunya keluarga yang dia punya. Sebenarnya, kalau sifatku, sudah kukembalikan ke keluarga. Cuma, kakekmu kejam pada anak laki-laki. Bibi, musnahkan semua mereka. Tak mau ada masalah setelah Jing Yu pulang. Ada bahaya mengintai. Bec, ibu setuju. Beneran? Beneran. Berarti ini kan. Putra mahkota kembali ke istana. Pegang platinum 18K ini. Putra mahkota berdiri hati-hati. Bukankah itu menjadi Phoenix di ranting tinggi? Aduh. Gedungnya megah banget ya. Kak Luo, nanti aku mau ikut makan enak sama kamu. Minum yang pedas-pedas. Wah, Pak San buru-buru pergi? Gak mau tinggal bareng aku yang masih temenan? Tapi ada yang pengin aku bicarain nih. Mau ngomong apa? Ajak kamu jalan-jalan. Main apaan? Gimana? Aku juga cuma ingin mengajakmu jalan-jalan. Kamu lucu sekali ya. Sebenarnya kamu mau apa sih? Mau apa? Gak ada apa-apa kok. Tu m'adongar, kiao kiao à mille. Takut kamu stres nanti. Mau ajak kamu refreshing. Siapa yang suruh lepas? Lagi ngomong sama siapa ini? Byron dia masuk. Biarin aku masuk. Jangan marah-marah dong. L'agipula. Dia kan hamil. Aku nggak mood. Sudah pulang? Kamu kayaknya tahu. Siapa penerus grup? Luo Kai. Kamu hiladet ya? Mau mengaku anak orang lagi. Luo Kai itu penerus grup Fu. Ini karena aku. Jadi, kamu yang sebenarnya. Jadi menurutmu dia mau ngapain ke aku? Kalau dia mau ngomong sesuatu, harusnya ke aku nggak karena sayang kamu. Baru pakai kamu buat provokasi. Sudah jangan dipikirin lagi. Jangan mikirin itu. Aku akan kasih tahu semua yang kamu mau. Selamat Tuan Hu. Mendapatkan posisi IM Hotel Kungfu. Ah, Bapak ini bicara apa sih? Ini kan berkat Bapak. Nggak berani. Panggil saja Direktur Hu. Kalau gitu aku... Rumahku kehilangan anjing. Waktu cari anjing kebetulan lewat sini. Mampir sekalian tanya. Pak Wu bercanda saja. Waktu minum di rumah Bapak kemarin. Kan nggak lihat, pelihara apa gitu. Lihat nih ingatan. Kucing peliharaanku. Itu kucing liar kecil. Kucingmu aku juga belum pernah lihat. Sini, sini, sini. Lihat. Apakah ini kucing liar kecil itu? Ini punyamu? Tuan kelima. Jangan panggil aku Tuan kelima. Aku tidak berani lagi. Sekarang aku tidak bisa menemui kalian berdua. Jadi tetaplah di rumah. Usahakan jangan keluar. Ini tidak realistis. Aku bisa tidak keluar rumah. Kia Yao, masih harus periksa kandungan. Terus menghindar bukan solusi. Bukankah kamu selalu menganjurkan untuk mengalir saja? Itu saat keluargaku aman. Kalau sedang diancam, aku ingin bertindak proaktif. Jadi apa rencanamu? Besok aku akan berangkat kerja lebih pagi. Kamu harus pastikan keamanan. Ping Yu dikelilingi banyak bodyguard yang menjaga. Kalian tenang saja.
Kamu sudah dengar apa kata Bibi? Aku dikelilingi banyak pengawal. Aku tidak akan celaka. Kamu istirahat di rumah saja untuk kandunganmu, ya? Kalau gitu kerjakan yang baik. Jangan khawatirkan keselamatan. Ikhak. Aku suruh kamu antar barang ke ibu. Sudah? Sudah dikirim? Bibi senang sekali. Pegang uang sambil tersenyum-senyum. Sekarang nomornya tidak bisa dihubungi. Tidak mungkin. Aku belikan dia 2 ponsel. Sudah kamu coba semua? Vas-y. Hari ini Tuan Kelima datang. Bilang Chu Chen cari ibuku ke rumah. Tunjukin juga foto di HP-nya. Kaige, percaya aku sudah benar-benar antar, bukannya kamu sudah telepon Bibi? Begini, sekarang ikut aku cari Shusha. Sekarang tu m'as dit Yongto. Mau cari kemana jam segini? Dia pasti di tempat Tuan Kelima. Bukan? Kaige, aku nggak ngerti. Tuan Kelima ini mau apa sih? Udah jadi Kong Xiao dengan nurutin dia. Mau apa lagi? Dia pengin pedang Gyo Kong Fu. Ya kasih aja, lagian ini cuma cabang keluarga ke. Gimana menurutmu? Kalau dikasih, semuanya ilegal. Kalau sampai dikasih, aku bisa masuk. Terus gimana? Mau gimana lagi? Ya jangan dengarin. Ya udah jangan nurut, lagian sekarang kamu kosong. Aku cuma palsu. Kong Xiao, aku punya ibu kandung. Makanya aku suruh kamu kasih. Antar ke tempat aman. Kenapa nggak ngerti-ngerti? Iya Kong Xiao. Tenang. Aku cari sekarang. Kalau nggak ketemu aku nggak pulang. Bilang ke kakek, aku mau ikut acara koktail perusahaan. Pengen kenal lebih banyak orang seperti Peng Shuai. Nona Liang lama tak jumpa. Tuan Wu, lama tak bertemu. Direktur Wu, lama tidak jumpa. Wah. Ini manajer grup Liang, Liang Dong. Nona Liang. Allô. Allô Kong Xiao. Beritahu Xiao Qiang. Aku harus merencanakan ini lebih awal. Sur Diamant Bantuku. Tapi grup sebelumnya pernah bekerja sama. Wah kau beruntung bisa dekat sama cewek secantik itu. Tuan Kong, pasti sibuk ya? Banyak orang di sini datang khusus untukmu. Kenapa hari ini tidak ajak istri? Yang Zhen bilang harus rencana lebih awal. Apa yang terjadi di grup Liang belakangan ini? Proyek kerjasama yang beredar di luar. Tidak ada yang aneh. Berarti masalahnya di internal grup Liang. Tidak bisa, sudah terlalu malam. Besok aku harus hubungi Liang Jun. Tanya dulu biar bisa bantu dia. Dana pasti jadi bagian terbesar. Kau bisa siapkan dana dulu. Iya ya, kenapa aku tidak kepikir? Apa benar Hamil baikin otak tumpul 3 tahun? Kenapa aku tidak boleh bicara? Karena aku masih mau punya banyak anak. Jadi urus sendiri saja. Apa kau tidak merasa aku sangat lelah selama hamil? Kentana. Seperti makan tidur terus di rumah. Sangat melelahkan. Kalau begitu ikut aku saja. Sudahlah, aku harus tidur. Wuye, kan kau sudah tahu, Jing You adalah cucu pertama Kung Fu Group. Kenapa kau biarkan dia begitu saja? Sebenarnya aku mudah dimanipulasi. Makanya aku biarkan dia tinggal. Kakek, coba jelaskan. Aku ingin dengar. Lihatlah betapa bahagianya aku. Kenapa masih bersujud? Maksudmu ingin menarget Nikki Jiao Jiao? Bau apa ini? Ini rumah Chu Chan. Apa yang terjadi? Bapak sudah lumpuh. Ibumu juga tidak ada kabar. Uang pun tidak dikirim. Kau juga tidak ada kabar. Dalam kondisi seperti ini, aku antar kau cari ke Kiai Yao minta uang. Baiklah. Sudah beberapa kali ku carinya, tapi tak kutemukan. Kali ini aku ikut kau. Kau harus membela diri sendiri.
Tentu saja, aku tahu di mana dia. Cepat, cepat pergi. Antrian pemeriksaan kehamilan sangat panjang. Duduklah dengan tenang di sini. Pria dewasa antre di antara ibu hamil. Pantaska. Kiao Kiao, kau benar-benar diizini. Kasih uang? Uang apa? Kiao Kiao, Ayahmu sudah terbaring lumpuh. Harus beri uang. Baik, aku akan tapi jawab pertanyaanku dulu. benar akan kau beri? Harus diberi, aku akan berikan. Tunggu, jawab dulu pertanyaanku. Pertanyaan apa? Apa kau diantar Chuchan? Iya, benar. Dia? Sudah kuduga Chuchen. Pelankan sedikit, bisa tidak? Hahaha. Ini uang dari Kekia Yao. Iya, darinya. Tak kesengka sebanyak ini. Dia tanya apakah kau yang mengantar, ku bilang iya. Langsung diberi. Tanya aku mau apa? Mau apa? Aku beritahu kau, mau apa? Kau mau apa? Lepaskan. Kae ben. Akhirnya kutemui kau. Waktu itu Bibi salah. Bibi tidak benar. Tidak seharusnya memarahimu. Kau anak baik. Aku masih ada urusan. Minggir. Adik. Ayahmu lumpuh. Dia butuh uang. Bagaimanapun dia ayahmu. Aku sedang sibuk. Ayo bangun. Kakiku patah. Ayo pergi. Kamu tidak boleh pergi. Cepatlah. Kami masih ada urusan. Lepaskan. Kamu harus antar aku berobat. Ini kan rumah sakit. Aku mau rawat inap. Waktu itu kamu memukulku sampai babak belur. Kali ini, haruskah aku memotong tanganmu? Biar aku pikir dulu. Tangan mana yang menarik rambutmu? Ketua, suruh aku melakukan apa saja. Kabar terbaru soal Luo Kai. Dia sedang cari kepala departemen. Jelaskan. Luo Kai suruh Bawa mereka ke tempat aman. Tapi Chu Chen menemukan mereka. Lalu diserahkan ke Pak Lima. Mengapa Pak Lima mengancam Luo Kai? Bukannya Luo Kai harus patuh padanya? Luo Kai bilang, mengikuti Pak Lima sama saja melanggar hukum. Tidak patuh juga mati. Jadi dia nekat mengambil risiko. Dia mau kabur. Lalu kenapa dulu dia patuhi Pak Lima? Karena dia ingin melihatmu berlutut di hadapannya. Chuchan, Luo Kai dan Pak Lima akan mati. Kamu mau hidup? Tentu mau. Kalau begitu ikuti perintahku. Baik. Aku akan patuh. Lukai Dengaku, aku benar-benar tidak tahu di mana ibumu. Mungkin kamu salah rumah. Aku memang pernah ke rumahmu. Tapi ibumu sama sekali tidak ada di sana. Takut dengan Kettleman Jure. Aku tidak percaya siapapun. Termasuk kamu. Aku tidak percaya sepatah kata pun dari. Dengar baik-baik. Hari ini pilihannya. Beritahu keberadaan ibu. Atokurung Camus désigne c'est la mania. Pikir baik-baik. Pak Lima akan datang menyelamatkanku. Jika aku mati hari ini, itu artinya kamu terang-terangan melawan Pak Lima. Kamu sama sekali tidak mau patuh padanya. Makanya akhir-akhir ini aku tidak bisa menemukanmu. Semua jebakan Pak Lima. Kalau aku yang merencanakan, mudahkah kamu menemukan? Kalau gitu jelaskan semuanya. Jangan ada yang terlewat. Baiklah. Aku akan bicara. Pak Lima sama sekali tidak percaya klaim kekerabatan. Dia ingin memanfaatkanmu. Untuk tahu rencana keluarga Kong sebenarnya. Dia tidak percaya perkataan siapapun, termasuk aku. Apa tidak ada kabar lain? Sepertinya kamu sudah tidak berguna di sini. Ada, aku ingat Pak Lima pernah bilang. Dia sudah tahu persis. Jin Yu adalah cucu tertua keluarga Kong. Tapi dia tidak berani menyentuh Jin Yu. Katanya, untuk bisa mengontrol Jin Yu, harus pegang kendali ke... Kendalikan ke Kiao Kiao. Camus. Aku cuma ingin menjatuhkan ke Kia Yao.
Dia tidak pantas mendapatkan cinta. Setidaknya dia sudah hamil. Kamu iri ke Qia Yao dimanja. Sebenarnya kamu juga bisa. Aku tidak iri padanya. Aku membencinya. Sebaiknya kamu belajar darinya. Hamilkan anak Pak Lima. Oh gitu? Kamu akan dimanjakan setengah mati. Sudah lama sekali. Apa Marga Wu yang tidak becus? Atau aku yang tidak mampu? Kenapa perutmu belum juga buncit? Bukan begitu. Aku minum obat. Dasar bodoh. Kalau kamu hamilkan anak Pak Lima, dia akan memanjakanmu habis-habisan. Baiklah, aku yang bantu. Cepat. Jangan lama-lama. Lepaskan. Dasar binatang. Kita semua akan mati karena... Siapa yang mati? Margaku tidak memberi jalan hidup. Aku akan menghamili kamu. Biarkan mereka membesarkannya. Ayah, bagaimana kondisi penyakitmu? Sudah dipikirkan? Bagaimana tanggapan grup Hongfu? Long Seng punya 2 putra. Satu pihak mendukungmu dan Kong Xiao. Satu lagi mendukung Wu Jianfei. Tidak menyinggung kedua belah pihak. Dapat untung 2 arah. Aya Yang tentu. Halo. Bertemu langsung. Cari tempat sepi dan aman. Tak kusangka hari ini datang begitu cepat. Sudah mantap, mau akuisisi grup Liang? Bisa dikucilkan keluarga. Grup Liang perusahaan keluarga. Sudah busuk sampai ke tulang. Sudah waktunya pembaruan. Tapi dana lancar sekarang, tidak cukup untuk akuisisi. Aku tahu. Meski tidak yakin 100%. Tapi perlu dicoba, sebenarnya ada rencana lain. Coba dengar. Oh. Di bawah Bos Wu ada cabang keluarga ke. Sudah menandatangani kontrak dengan kami. Orang dalam grup Kungfu yang mendukung kita. Total saham mereka berapa? 40% saham sudah cukup. Sisanya tinggal 5 divisi Kungfu. Masih ada sisa. Yang belum pasti itu Kong Lingtong. Lama lagi si tua itu bisa bertahan? Menurut investigasi tim kita, kondisi kesehatannya buruk. Hanya bertahan dengan alat medis. Kita manfaatkan kelemahannya untuk menghabisinya. Aku perhatikan akhir-akhir ini berubah, Tuan Wu. Aku berubah bagaimana? Kelihatan lebih muda. Dan lebih menggoda. Tuan Wu tidak suka? Suka padaku. Aku juga sudah bosan main-main. Aku tidak mau. Kenapa kau berubah begini? Berdiri bicara. Kenapa menangis? Kau paling tidak tiga lihat wanita menangis. Tuan Wu, aku. Diam. Aku tak mau dengar. Belakangan ini suasana hatiku baik. Sampaikan padanya. Kakeknya sebentar lagi akan meninggal. Sekarang, semua pemegang saham keluarga mendukungku. Aku tahu perselingkuhan kalian berdua. Kau tutupi dari Luo Kai. Atau kau tak akan lihat matahari besok. Mengerti? Aku mengerti. Perutmu masih rata begitu. Kau bisa dengar apa? Qia Yao, keluarga ke ini luar biasa. Data mesin pertanian Terus meningkat 2 kali lipat, terutama penjualan produk pertanian. Sangat mencengangkan. ITU Bilem APA, data lahan percobaan kami, lebih spektakuler. Kami investasi beberapa proyek baru. Situs video, aplikasi destinasi wisata, halte transportasi publik. Ini retail online, dan retail offline. Ini bisa menjangkau target pasar, marketing presisi. Osu huyat olf minusevkai. Pre-order? Wah, maka arus kasmu akan tumbuh eksponensial. Tepat. Tak perlu as gudang. Distribusi langsung dari retail. Mengurangi biaya penyimpanan dan produk kadaluarsa. Setelah dana terkumpul, aku akan buat 2 proyek besar. Permisi.
Rencanamu terlalu visioner. Aku hampir tidak bisa menyanyi. Poin pertama adalah kolaborasi proyek drone Anda. Aku berencana menyelesaikan investasi drone. Benar. Aku ingin membuat proyek pertanian drone. Kenapa aku tidak terpikir poin kedua itu? Poin kedua adalah distribusi logistik nasional dan pembangunan gudang. Ini akan meningkatkan efisiensi logistik produk pertanian. Platform online Nyonya Ke sudah diluncurkan. Penjualannya luar biasa. Ini sudah diperkirakan. Luncurkan satu lagi. Produk yang bisa dijual sepanjang musim. Apa itu? Bunga dari Provinsi Yunnan. Sekarang sumber daya mereka belum terintegrasi. Coba negosiasi dengan petani bunga. Integrasikan sumber daya petani bunga, penjualan dan distribusi logistik. Baik, Nyonya Ke. Akan saya bawa kontrak untuk negosiasi. Kerja sama pertama, bayar lunas ke mereka. Setelah itu bayar secara bertahap. Siap, Nyonya Ke. Silicon and Cellular dulu. Bagaimana istriku bisa begitu hebat? Kamu juga sama hebatnya. Ada atau tidak ada resepsi tidak penting. Dulu kita tidak punya uang dan keluarga. Sekarang kita punya uang dan keluarga. Tunggu saja sampai dia lahir. Suruh dia jadi anak bunga di pernikahan kita. Hari ini kenapa kontak aku duluan? Ada urusan serius denganmu. Kakek bilang grup teror akan bangkrut. Pemilik saham besar kecil. Kamu kenal semua ya? Benarkah? Entah benar atau tidak, aku hanya tahu dia sedang bahagia akhir-akhir ini. Direktur utama dirawat di rumah sakit, di ICU rumah sakit. Semua staf pendamping direktur Sudah dilarang keras, dilarang masuk ke rumah sakit, dilarang menjenguk. Tunggu informasi lebih lanjut. Bisa digunakan seperti biasa. Cepat pulang sekarang, jangan sampai kakek Wu tahu. Waktu lalu kamu juga ikut kan? Apa maksudmu? Ini semua gara-gara Luo Kai. Setelah dia pergi, kamu juga tidur denganku ya? Kamu ngomong apa sih? Jangan kira aku tidak sadar. Aku tahu segalanya. Pergi sana. Cepat pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Jangan. Bawa aku pergi. Kalau tidak saja pergi, kita semua mati. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku hanya bisa memberimu uang. Perhatikan baik-baik. Semua untukmu. Ambil uangnya dan pergilah. Aku punya uang, tidak kekurangan. Aku hanya ingin bertahan hidup. Biarkan aku pergi. Hai Chu Chen. Awalnya kamu orangnya Luo Kai. Siapa suruh kamu mendekati kakek? Aku tidak bisa melawan keduanya. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Kamu ingin cari mati? Waktu itu aku meremehkanmu. Siapa sangka kamu sekarang berkuasa. Sekarang aku tidak akan ganggu kamu. Cepat pergi. Gila. Mati bersama saja. Tidak ada yang selamat. Kalau begitu mati bersamaku. Nona Liao. Aku yakin ayahmu sudah memberitahu rencana pernikahan kita. Sudah dibicarakan. Bagaimana pendapatmu, Nona Liang? Juan Kong. Perkawinan grup Kungfu dan grup Liang. Apakah keinginanku penting? Tidak. Bagaimana Pain Bajiku? Keinginan Nona Liang lebih penting. Oh Tuan Kong mau memakai uang. Tidak juga. Aku hanya berharap kita mempercepat proses. Seperti apa? Makan bersama. Nonton film atau kencan. Semua bisa diatur. Sesuai rencana Tuan Kong. Kamu juga tahu, grup Liang sedang kesulitan. Aku sedang butuh uang, butuh dana tunai. Tenang,
Serahkan padaku. L'agis plus là. Masalahmu adalah masalahku. Kalau begitu, sampai nanti malam, uang tunai sudah saya siapkan untuk. Tuan Kong, saya sudah ikuti perintahmu, dari lobi ke kamar hotel. Tak kusangka Nona yang begitu antusias. Kalau begitu, uang di koper Tuan, bolehkah saya melihatnya? Allô? Knock. Iya, ini ibu. Camus dit Mana Sekaran? Nak, cepat jemput ibu. Ibu kabur dari sana. Cepatlah. Nanti ibu hilang kamu cari. Baik, saya segera ke sana. Maaf ya, ada urusan mendadak di keluarga ke. Saya harus pulang dulu. Halo? Kamu baik-baik saja? Masih bisa bertahan. Cium pipi ditukar uang jutaan. Cuma agak menjijikan. Zheng King pahlawannya. Dia yang temukan Ibu Luo Kai. Kamu harus berterima kasih langsung. Calo Bejitu Tolong sans pécan Terimakazi. Dan terima kasih untukmu, Kiayao. Kalau bukan karena kamu. Jika pernikahan politik ini sukses, hidupku hancur oleh bajingan ini. Tak perlu sungkan. Kita mitra kerja. Berjalan lancar. Luo Kai tinggalkan uang banyak untuk Liang Zhen. Arti, Liang Zhen dapat tambahan modal. Benar, jasa Kak Zheng King tidak terbantahkan. Shen Xiao Xiao, Chen Qian begitu. Oh iya, Apa kamu sudah hubungi tantemu? Zhu bilang dia merindukanmu, dan ingin segera bertemu. Lalu orangnya bagaimana? Apakah dia baik padamu? Dia dingin, sulit ditebak. Legipula dia bukan dikan. Kenapa kamu tidak takut? Kalau dipikir-pikir, mungkin karena hubungan darah. Kalau bajuda anak kita juga tidak akan takut. Entah nanti akan nakal atau tidak, biar dia pusing sendiri. Rencana akuisisi CEO masih berjalan. Aset dan bisnis keluarga ke sudah lebih dari setengah dikuasai. Apakah saham perlu dijual? Jual. Banyak yang mendukung kita. Masalah dana bukan masalah. Tindakan dari Direktur Wu. Lin Mengfeng masih di rumah sakit. Lihat siapa yang berani menyentuh Direktur Hou. Rencana akuisisi lawan sudah dimulai. Ada pergerakan aneh di bursa saham. Akhirnya kau bertindak. Eksekusi rencana Duan. Aku ingin lihat. Berapa dana yang masih mereka punya? Ini Direktur Gu. Terima kasih atas dukungan untuk Wu. Wu berjanji di sini. Pasti akan ada hadiah besar untuk kalian semua. 1 minggu lagi, lewat acara besar Direktur Liang, aku juga akan umumkan kabar baikku. Oh. Ini ketenangan sebelum badai. Wu Jianlei sudah bergerak, mulai membeli saham. Jika aku jadi Wu Jianlei, akan akuisisi apa dengan dana ini? Aku akan akuisisi Departemen R&D. Memang orang pilihanku. Tentu saja ini pujian untukmu. Tapi aku yakin, Departemen R&D pasti tidak akan bisa dibeli. Wala bukan keluargaku. TAPI, sebagai pengusaha profesional. Kakek dan keluargamu sangat. Aku selalu terteliti kompetisi. Inti permasalahan, jadi selalu berpikir, inti kompetisi adalah SDM teknis. Sebagai keluarga harus terus berinovasi, supaya tetap unggul di pasar. Kiai Yao bicara tepat. Direktur Kong juga pernah bilang, Jika tebakanku benar,
Departemen R&D pasti milik Bi. Tidak ada yang bisa merebut. Benar. Anggota inti dari pihak pemegang saham. Lihat, inilah pengusaha. Pintar memang. Kenapa aku merasa seperti kue yang diperebutkan? Kau yang jadi zombie akhir-akhir ini. Kau juga licik. Ibu, qu'attaquant Padaku? Siapa yang menahanmu? Aku tidak tahu. Yang jelas mereka membawaku, tapi tidak ambil uangku. Uang apa? Lihat, ibu sembunyikan bagus. Mereka tidak tahu. Semua di sini. Ibu, katakan sejujurnya. Penahananmu ini. Ada Ubengan Dongan Chuchan? Chuchan, aku belum pernah bertemu. Baiklah. Ibu, kamu tunggu di sini saja. Jangan kemana-mana. Tunggu aku pulang. Ngerti? Baik. Minom NBA. Kenapa dia ada di sini? Kakai, kusuruh pulang tapi dia tidak mau. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada hubungannya denganku. Luokai, aku mau kabur. Jangan-jangan kau mau mengerjai aku? Jika aku mati, kau juga akan masuk penjara. Apa kau sekarang sudah tahu semuanya? Apa semua ini Hongkonganya? Membuatku menyangka kau mengkhianati. Apa dia? Sudah tahu hubungan kita? Yeah. Dia juga memanfaatkanku untuk menangkap ibumu dan mengancam. Memaksaku untuk mengorek informasinya. Mau dia yang membesarkan anakmu. Apa yang kalian lakukan ini? Apa nantinya aku juga akan tahu? Aku hanya pura-pura menuruti dia, diam-diam ingin melawannya. Dia menyuruhku menyampaikan pesan untukmu, membuatmu berpihak padanya. Identitas palsumu sebagai Kong Shao. Dimanfaatkan sampai habis. Baiklah. Katakan saja padaku. Kamu mau hidup atau tidak? Tentu saja mau. Aku baru saja sampai di rumah ini. Bawa ibuku pergi. Bawa aku juga. Pergi sana. Curan itu pencuri. Jika kau membawanya, sialan. Curan, aku benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu. Uruslah nasibmu sendiri. Anakku, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Sudah kuatur semuanya. Mari kita pergi. Dengar baik-baik, mulai sekarang kau adalah anak ibu. Habiskan uang ini. Jaga baik-baik ibu. Nok. Ikuti ibu sekarang. Ibu tak mau uang ini. Cepat pergi. Kita akan mati kalau kau tak pergi. Ayo segera pergi. Cheng, kumohon lepaskan aku. Biarkan aku ikut mereka. Aku ingin hidup. Antarkan aku ke pelabuhan. Kau pikir kau pantas? Kubelikan tiket kapal. Luokai, kenapa aku tidak pantas? Aku mengandung anakmu. Apa? Kau hamil? Kau mengandung kekuku. Bu, jangan percaya omongannya. Dia cuma wanita murahan. Siapa saja bisa dia goda. Ini pasti bukan anak. Cepat pergi. QQQ. Chusan, kau gila apa? Anak apa? Kalau benar hamil. Entah anak siapa itu. Kau yang menghancurkanku. Semua ini salahmu. Kau bilang aku yang salah? Bagaimana mungkin aku bisa jadi pewaris grup Gu? Semua hanya untuk uang. Tidak ada hubungan denganku. Baiklah, lalu bagaimana aku bisa kenal Pak Wu? Bukankah ini semua salahmu? Kau Yang, memperkenalkanku ke Direktur Gao Grup Gufu. Sudahlah. Dongar Shasha. Kau tak berhak menyalahkan. Aku juga tak akan menyalahkan. Ingat baik-baik. Urusi saja nasibmu sendiri. Acara pertunangan kita. Direktur Liang sudah siapkan semuanya. Iya, aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Ada yang perlu kubantu? Menurutmu? Uang yang kemarin. Akan kukembalikan setelah acara tunangan. Nona Yang, kau ini lucu.
Asal acara tunangan kita lancar. Uang itu adalah... Masque à Wanku. Tuan Kong me Mandermawan. Kalo Kotidak Sejini Royal. Kukira kau hanya ingin status sosialku saja. Aku mencintaimu apa adanya. Direktur Huang sudah mulai bergerak. Bermain denganku, kau masih hijau dalam bermain modal, Direktur Liu. Porsi sahammu di Wangji, terbesar di kalangan Tionghoa. Langkah pertama melawan akuisisi adalah menerbitkan obligasi besar-besaran. Buat para pengakuisisi kewalahan. Ini sudah cukup menghabisi mereka. Terus-terusan mengakuisisi, rantai dananya akan putus. Berhenti akuisisi. Itu seperti pahlawan memotong pergelangan tangannya. Para tamu undangan, konferensi kerjasama strategis grup resmi dimulai. Kia Yao hari ini sangat cantik. Terlalu memuji Tuan Kong. Sejak hamil. Sifatmu membaik ya Tuan Kong. Istri saya menemani saya hari ini untuk menyaksikan momen kejayaan Tuan Kong. Benar Tuan Kong, kami sangat menantikan pesta tunangan Anda. Tapi orang biasa seperti kami tidak akan bisa menyaingi. Tuan Kong bercanda, jika saya katakan saya menyesal, bisakah Anda untuk saya meninggalkan putri keluarga Liang? Cengel, kau biarkan istrimu bermain sesuka hati? Luo Kai, pertanyaan istriku ini adalah interogasi. Perlu saya jawabkan untukmu? Baiklah, coba jawab satu. Xiao Xiao. Kaulah satu-satunya di hati dan mataku. Aku rela meninggalkan segalanya untuk... Dengga Luo Kai, ini baru pria sejati. Mari kita sambut Direktur Eksekutif Grup Liang, Nona Liang She, untuk tampil. Tidak layak dapat cinta. Tunggu saja. Kenapa, kau kira saya sebodoh mereka? Sungguh menganggapmu Tuan Hong. Apa dia bukan Hong Sao? Bukankah ini anjing yang dikira, cucu bodoh itu? Ayah, besok pagi, Grup Liang akan diakuisisi Grup Ke. Kalian sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Seiya Suda Memendakan Semua Sam. Yang Seiya Pegang. Grup Liang akan diakuisisi Grup Ke. Ayah rawatlah penyakitmu dengan baik. Grup Ke apa itu? Kenapa tidak pernah dengar? Grup ke apa ini? Ke. Tapi kenapa saya tidak pernah dengar? Tapi, Direktur Wu, bukankah hari ini mau pergi bersama kami? bahan pangan sudah diakuisisi? Lalu kami bagaimana? Benar Direktur Wu, jangan-jangan rencana akuisisi bermasalah? Tidak mungkin, pasar mau tutup. masalah APA lagi? Pasti kalian semua sudah dapat kabar. Kontrak grup Kungfu. Tentu ada yang menerima undangan kerjasama. Ada yang dapat pemutusan kontrak. Untuk yang diputuskan, grup Kungfu cabang maupun pusat, tidak akan bekerja sama lagi. Mengenai beberapa kontrak Anda, saya ingin bertanya. Saya telah melakukan akuisisi saham. Terhadap grup kongsi Anda, kalian terlalu terburu-buru. Terima kasih atas dukungan Anda. Silicon hubungi saya bila ada urusan. Anda malah membantu akuisisi. Melakukan pengenceran saham. Kami juga memberikan kompensasi besar untuk pejabat yang mundur. Anda bisa tanyakan padanya. Sekretaris Kong. Kira-kira, Grup kongsi tak punya asisten lagi? Saya hanya mengikuti arus. makanya kami ajak kalian bersatu. Untuk mencabut kalian sampai ke akar. Anda. Ujian Lei. Masih ada trik lain? Biar saya beritahu. Kami punya mitra lain. Grup Ke. Halo semuanya, saya Direktur Grup Ke. Kia Yao dari Grup Liang telah berhasil diakuisisi oleh Grup Ke. Terima kasih Nyonyake.
Mulai hari ini, mari kita berjalan bersama. Jadikan masa depan Sarah. Tepuk tangan kurang meriah, mari sambut direktur kami. Penerus utama grup kungfu selalu dibina langsung oleh saya. Saya yakin dia pasti bisa memikul masa depan grup kungfu. Bisa dijelaskan, Direktur? Apa sumber kepercayaan diri Anda? Karena menantu saya adalah direktur grup direktur yang grup kungfu kami sudah berusia seabad. Diwariskan turun-temurun oleh keluarga Kong membangun kerajaan bisnis ini. Bukan mainan semut yang bisa goncangkan. Kong Lingkuan. Kau tidak bilang. Dia cucu kandungmu. Kalau saya tidak terima dia, mana bisa kumpulkan? Bukti akuisisi ilegal grup ke. Liang Zhen, ini pesta pertunangan kita. Jangan ingkar janji. Kau terlalu naif. Yang Seiya Tunangi adalah Putra Kong dari grup kungfu. Jika kau putra Kong, saya bisa terima. Wu Jianlei, masih ada yang mau diucapkan? Bawa anak buahmu. Bicara di penjara. Bagaimana? Raimgon? Ia terlalu ricuh, malah pengen pulang, menikmati dunia berdua. Sebentar lagi kita nggak bisa nikmati dunia berdua saja. Nggak apa-apa. Kamu tega? Kenapa harus nggak tega? Karena kita masih harus kasih dia adik-adik. Jing Yao. Dari awal. Di kehidupan ini akhirnya aku bisa menemani dan merasakan kehangatan keluarga bersama.